Halo, pernah gak sih kamu ngerasa ada sesuatu yang salah nih dengan diri kamu? Di dalam diri kita ada sebuah perasaan yang biasa disebut dengan kegelisahan, kesedihan tidak beralasan, dan kamu nih sebagai sahabat saya udah bingung gimana cara ngobatinnya. Yuk, saya punya kabar yang tidak pernah diberikan oleh orang lain kepada kamu. Ini menampar banget, tapi sangat ilmiah. Tenang aja, ini bisa kamu uji. Kita bahas. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Anxiety, kegelisahan, perasaan depresi, putus asa. Siapa di dunia ini yang tidak pernah mengalaminya? Saya, sebagai sahabat kamu yang mungkin sering kamu dengarkan suaranya, pernah kamu tonton beberapa video live-nya. Betul, saya pun pernah bahkan sering mengalami apa yang kamu alami. Tapi tenang aja, saya tidak akan menceramahi kamu kok dengan segala hal yang udah sering kamu dengar. Karena saya yakin, kalau Tuhan mengizinkan video ini sampai ke depan wajahmu, berarti sudah banyak ya usaha yang kamu lakukan sepertinya untuk mengobati diri kamu sendiri. Tapi sayangnya, maaf nih, gak ada yang berhasil. Bener? Ya udah. Sekarang anggap aja kita lagi ngobrol, kita ketemu, kita sambil minum kopi nih ceritanya. Izinkan saya sebagai sahabat kamu untuk ngobrol, kita berdiskusi sebagai sahabat, bahkan sebagai saudara. Saya ingin ngasih tahu kamu sesuatu. Ini penting nih, dengerin. Saya tahu kok apa yang kamu rasakan. Bukan karena saya sok tahu, tapi saya juga pernah loh mengalami apa yang sedang kamu alami saat ini. Coba sekarang saya minta tolong dong. Iya, saya minta tolong, angkat tangan kiri kamu, kemudian taruh di atas dadamu. Nah, saya mau tanya, sudah seberapa kuat kamu selama ini menanggung semua rasa sakit yang ada di dalam dadamu ini? Jujur deh, udah ngerasa belum sih kayaknya sesuatu hal yang kamu usahakan itu semuanya sia-sia banget? Udah merasa belum sih kalau selama ini hidup kamu, maaf ya, sepertinya sendirian terus? Bukan karena gak punya teman, bukan karena gak ada keluarga, tapi karena memang tidak ada satupun orang yang memahami akan sakitnya rasa yang ada di dalam dadamu ini. Nah, sekarang coba turunkan tanganmu. Saya punya sebuah penjelasan yang mungkin tidak pernah dijelaskan orang lain. Gini. Kamu ngerasa diri kamu gelisah. Tahu nggak penyebabnya apa? Penyebabnya karena kamu menjadi orang ngerasa bahwa gelisah itu penyakit. Saya ulangi. Dari dulu sampai akhirnya saya sembuh, yang membuat saya susah sembuh, itu bukan karena penyakit gelisahnya loh. Bukan. Tapi karena saya yang menganggap anxiety, kegelisahan itu sebagai penyakit. Sekarang saya mau tanya sama kamu, jujur nih. Kita jawab jujur sebagai seorang saudara aja. Benar nggak kamu menganggap bahwa anxiety, kegelisahan yang ada dalam dadamu ini adalah sebuah penyakit? Adalah sebuah keanehan, betul atau tidak? Nah sekarang saya mau tanya dong, kata siapa itu penyakit? Kata siapa itu adalah sebuah keanehan? Siapa yang ngomong? Oh, saya tahu. Mungkin diri kamu pernah dengar dari orang-orang bahwa gejala-gejala yang mirip nih dengan apa yang sering kamu rasakan belakangan ini, mulai dari nangis sendiri, gelisah, sedih, depresi, itu adalah sebuah penyakit ya. Dan diri kamu ngerasa bahwa itu saya banget, dan saya berarti berpenyakit nih mas. Saya anxiety, saya nggak normal. Betul apa tidak? Itu loh. Itu yang membuat saya dulu susah sembuh. Dan kamu tahu yang membuat saya sembuh apa? Yang membuat saya sembuh adalah kalimat emas yang saya berikan kepada kamu sekarang. Dengerin. Kalau kamu tidak gelisah, diri kamu tidak punya alasan untuk maju. Kalau kamu merasa terlalu nyaman dalam hidup, kenyamanan itulah yang akan membunuhmu perlahan tapi pasti. Dengan kata lain, kita butuh gelisah, kita butuh anxiety ini karena ini semua bukan penyakit, ini semua normal, ini yang akan membuat hidup kita kalau mau jadi lebih maju.
Sadar nggak? Sadar nggak coba? Nggak percaya? Oke, sekarang saya akan buktikan. Sekarang diri kamu punya pasangan nggak? Entah itu pacar, suami atau istri gitu. Punya? Atau mungkin kalau nggak punya, pernah punya kan? Kita pikir-pikir deh. Dulu atau sekarang nih, kok kamu bisa sih punya pasangan? Apa yang membuat kamu dulu atau saat ini memutuskan untuk punya pasangan? Betul, kegelisahan bukan? Ada semacam kegelisahan dalam diri kita dulu. Kok rasanya kalau sendiri itu nggak enak ya, kurang lengkap ya. Ada sesuatu yang kurang gitu loh mas. Begitu ketemu orang yang bisa membuat kamu jatuh hati, di situ kamu berpikir, ya sudah, aku ingin mengarungi kegelisahanku ini, ingin menyudahi kegelisahanku ini dengan memiliki seorang pasangan yang bisa bersama dengan saya menanggung beban hidup. Betul apa tidak? Kalau diri kita dari dulu sudah terlalu nyaman, tidak ada perasaan gelisah sama sekali, kita bakal jadi orang yang mati jomblo. Ingat, saya bilang mati jomblo, bukan mati single. Orang jomblo sama orang single itu beda. Orang jomblo, ya, orang jomblo itu adalah orang yang dia itu tidak punya pasangan karena hidupnya itu sudah terlalu nyaman. Tapi kalau single, itu adalah orang yang tidak punya pasangan karena dia memilih untuk tidak punya pasangan. Beda ya, itu pengertian saya. Jadi, kalau dilihat dari contoh itu aja, sebenarnya kegelisahan itu sudah membuat kita lebih maju ya mas. Iya, bapak ibu kita bisa melahirkan kita, itu didasari dulunya punya perasaan gelisah. Sehingga mereka bisa saling bersatu, kemudian menghasilkan kita sebagai keturunan mereka. Bahkan pembangunan di bangsa kita ini bisa membangun dengan hebatnya sampai sejauh ini karena dari dulu pemimpin-pemimpin kita banyak kegelisahan dalam pikiran mereka sehingga pembangunan itu terus dibangun. Kalau dari dulu tidak ada kegelisahan di pikiran mereka, bangsa kita bakal jadi bangsa yang purba. Nggak ada gedung, nggak ada teknologi. Jadi dengan kata lain, sudah. Coba deh tepok pipi kita. Ayo, tepok pipi kamu. Hey, anxiety saya ini saya butuhkan. Ini bukan penyakit, ini bukan kekurangan. Saya butuh perasaan tidak enak ini untuk jadi maju. Mas, sebentar mas. Saya mau protes nih, maaf nih. Gimana harus saya bilang ini sebagai suatu hal yang normal sih? Sementara gara-gara ini loh saya tuh gak bisa tidur nyenyak mas setiap malam. Gara-gara ini juga saya tuh gak bisa ngomong sama orang, saya tidak bisa menikmati hidup. Gimana harus saya bilang ini normal? Nah ini, dengerin. Kamu jadi gak bisa tidur, diri kamu jadi gak bisa menikmati hidup, itu bukan karena anxiety-nya lagi, bukan. Tahu gak gara-gara apa? Gara-gara diri kamu tidak mau berdamai dengan dirimu sendiri. Saya ulangi ya. Yang membuat kamu dan juga kita semua nih kadang-kadang suka tidak bisa menikmati hidup itu karena kitanya sendiri loh yang tidak mau berdamai dengan diri kita sendiri, dengan hidup kita sendiri. Betul nggak? Coba renungkan. Mas, cara berdamainya gimana? Terima apa yang sedang kita alami. Terima apapun yang sedang kita rasakan. Kita sedang rasain apa sekarang? Gelisah. Terima, jangan dilawan. Ketika anxiety itu datang, kamu katakan, ya saya terima ini. Saya terima gelisah ini. Saya terima perasaan gak enak ini karena saya butuh. Dan nikmatin aja, ngapain kek. Ketika kita bisa menerima yang tadinya jadi gak enak, jadi enak. Gak percaya? Cobain aja. Coba, ini berlaku buat semua hal ya. Bukan hanya anxiety doang. Perasaan grogi juga sama. Kamu pernah nggak lagi presentasi atau lagi mau ngomong sama orang, termasuk sama lawan jenis, groginya bukan main? Pernah? Tahu nggak kenapa grogi itu nggak bisa hilang? Bukan karena kamu jelek, bukan karena kamu cupu, tapi karena diri kamu sebagai sahabat saya tidak mau menerima rasa grogi itu ada dan harus dinikmati. Bener. Sesuatu hal itu jangan dilawan. Sesuatu hal itu jangan dihindari, tapi dinikmati dan diterima. Ulangi bersama saya. Sesuatu hal itu tidak boleh dihindari, tidak boleh dilawan, tapi seharusnya dinikmati, diterima.
Mas, saya anxiety ini gelisah. Ya udah dinikmatin aja. Dinikmatinya gimana? Ya rasain gimana gak enaknya. Gak enaknya berdebar-debar. Ya udah terima saya berdebar-debar. Udah. Terus Mas gimana? Cobain deh. Ketika diri kamu mengatakan aku menerima ini semua, aku menerima ini semua, dan diakhiri kata terima kasih, terima kasih, terima kasih, itu semua bakal reda dengan sendirinya. Gak percaya? Dicoba. Mulai dari rasa grogi dulu nih. Kamu coba deh tes. Selama ini ketika grogi, kamu mundur kan? Takut kan? Mewek gitu kan? Di kamar atau di rumah atau di mana gitu. Sekarang jangan ya. Dengerin perkataan saya. Rasa grogi kamu, rasa anxiety kamu, rasa depresi kamu, rasa sedih kamu, hadapi, dinikmati. Ketika itu datang, terima dengan mengatakan dalam hati juga gak apa-apa. Katakan begini, saya terima perasaan ini. Ternyata nikmat juga ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya ulangi kalimatnya nih, boleh kamu catat. Kamu hafalkan juga boleh ya. Ketika perasaan itu datang, yang gak enak tadi itu, kamu katakan sambil memejamkan mata lebih bagus. Kamu katakan begini, saya terima perasaan ini. Ternyata enak juga ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ulangin lagi. Saya terima perasaan ini. Ternyata enak juga ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ulangi lagi. Saya terima perasaan ini, keadaan ini. Ternyata enak juga ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Lama-kelamaan, rasa grogi yang tadinya menguasai kamu, dia reda tuh. Makin reda, lama-lama hilang. Lama-kelamaan, anxiety yang tadi mengurung kamu, lama-lama dia jinak, dan hilang. Semua perasaan-perasaan aneh dalam diri kita menggunakan cara ini seizin Tuhan bakal lebih cepat pulih. Mas, kok bisa ya Mas ya? Saya baru aja nyoba nih Mas. Mengatakan itu persis seperti yang Mas Aryan katakan atau contohkan tadi. Bener loh, rasanya enak. Nah itu maksud saya. Hal seperti ini yang sebenarnya dibutuhkan sama kamu. Tapi sayangnya entah kenapa gak ada yang ngajarin. Dan saya sembuhnya pun gara-gara ini. Jadi pertama, kamu butuh nih perasaan ini semua. Entah itu anxiety, depresi, stres, sedih. Kamu butuh untuk kemajuan hidup kamu. Itu digaris bawahi. Nah sambil kamu mengatakan apa yang saya katakan atau contohkan tadi, lihat, kamu berkaca deh. Ada nggak kemajuan hebat dalam diri kamu semenjak kamu mendengarkan, menonton video ini berulang kali dan mempraktekannya? Lihat, saya jamin seizin Tuhan hidup kamu ada perubahannya. Pelan tapi pasti. Bukan karena saya hebat, tapi karena Tuhan itu hebat dan kamu sebagai ciptaannya yang hebat. Luar biasa kamu itu. Luar biasa saya ulangi. Karena nggak semua orang loh mau mempraktekkan. Hanya ada banyak orang yang hanya suka menonton video saya, tapi sedikit yang mau mempraktekannya. Nah kamu bisa mempraktekannya, kamu luar biasa. Saya kagum dan salut sama kamu. Hebat. Praktekkan video ini. Tonton video ini berulang kali. Kalau perlu, sebarkan video ini linknya. Sebarkan link video ini kepada teman-teman atau saudara kamu di sosial media kamu sebanyak-banyaknya. Supaya mereka tahu bahwa ini loh obat yang mereka butuhkan. Selamat ya, karena kamu berkah dan beruntung. Jadikan video ini sebagai sahabat kamu. Dengarkan dan tonton berulang kali. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.